Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Bayanul ilmi alladhi huwa fardhu kifayah. Kita lanjut di Ihya. Kita sudah lepas dari bab pasal kedua daripada bab kedua, yaitu penjelasan tentang ilmu fardu kifayah. Penjelasan tentang ilmu fardu kifayah. I'lam annal fardhu la yatamayyaz an ghairi illa bi dzikri aqsamil ulum. Ketahuilah bahwa fardu, yang maksudnya ilmu yang fardu, la yatamayyaz, tidak terbedakan, an ghairi, dari selain yang fardu, illa bi dzikri aqsamil ulum, kecuali dengan menyebut pembagian ilmu. Wal ulumu bil idhofah ilal fardi. Ilmu-ilmu kalau dihubungkan dengan kefarduan, alladzina nahnu bisodadihi, yang kita berada pada ajangnya, pada arenanya, pada pembahasannya, tangqasimu ila syar'iyatin wa ghairi syar'iyatin. Ilmu itu terbagi kalau secara fardu itu kepada syar'iyah dan ghairu syar'i. Atau farad itu bisa maknanya permisalan, ya, farad atau penentuan. Anal fardhu la yatamayyaz an ghairi. Jadi kalau ilmu itu kalau diidhofakan kepada fardu, kalau kita mau tahu ilmu, kalau disandarkan tentang bahwa ilmu ini wajib atau tidak, kita harus bedakan dulu bahwa ilmu itu ada syar'i, ada non syar'i. Wa ani bisyar'iyah, yang saya maksud dengan ilmu syar'i adalah ma yustafadu minal anbiya shalawatullah alaihim ajmain. Ya. Yang saya maksud dengan ilmu syar'i adalah ma yustafadu, apa-apa yang terambil dari para nabi shalawatullah alaihim ajmain. Semoga salat Allah tetap atas mereka semua dan atas Rasulullah SAW. Wala yursidul aqlu ilaihi, dan tidak bisa menunjukkan apa akal kepadanya, kepada ma. Mithlul hisabi, seperti ilmu hitung. Jadi wala tajribah, tidak bisa juga eksperimen menggapai itu. Jadi akal tidak bisa mencapai itu. Seperti ilmu hitung itu bisa dicapai oleh akal, tapi ilmu syar'i ini nggak bisa dicapai oleh akal. Akal murni mencapai ilmu syar'i tidak bisa. Wala tajribah, tidak juga eksperimen seperti tip, seperti ilmu kedokteran yang mana eksperimen trial and error bisa mencapai itu. Wala sama, tidak juga pendengaran bisa mencapai itu, mithlul lughah, seperti ilmu lughah. Jadi ilmu syar'i itu ilmu yang murni didapat dari para nabi. Ya, kita nggak ketemu nabi berarti menemukan pewarisnya para nabi, itu dari ulama yang menjelaskan apa yang dibawa oleh para nabi. Bukan ilmu yang diperoleh dengan akal seperti ilmu hitung, bukan. Bukan juga ilmu yang diperoleh secara eksperimen seperti ilmu kedokteran, bukan juga trial and error. Bukan juga ilmu yang diperoleh dengan bahasa, dengan pendengaran seperti ilmu bahasa. Bukan. Itu ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i tidak bisa diperoleh dengan akal, walaupun nanti posisi akal kita akan bicarakan. Posisi akal itu tetap akal itu dipahami, diperlukan dalam memahami syariat. Tapi akal sendiri suruh ngarang caranya sholat, tidak bisa. Kok bisa sholat itu nungging gitu kan, gitu sujud, tidak. Akal tidak bisa. Itu ilmu syar'i. Jadi ilmu syar'i ilmu yang murni diambil dari para nabi alaihissalam. Mereka dari Allah melalui wahyu. Fal ulumul lati laysat syar'iyatan. Sedangkan ilmu yang tidak syar'i itu terbagi lagi kepada mahmudun wa madhmumun wa mubah. Tanqasim ila ma huwa mahmud, terbagi kepada ilmu yang terpuji, wa ila ma huwa madhmum, kepada apa-apa yang dia itu tercela, wa ila ma huwa mubah, dan kepada apa-apa yang dia itu boleh, tidak terpuji, tidak juga tercela. Jadi ilmu yang non syar'i itu terbagi kepada 3. Ilmu yang terpuji, ilmu yang tercela, ilmu yang mubah, netral, tidak terpuji, tidak tercela. Yang terpuji, ilmu non syar'i, ya, non syar'i yang terpuji, itu mata tapi tubi masolihud dunya. Yaitu segala ilmu yang terikat dengannya apa kemaslahatan dunia. Yang mana terikat dengannya kemaslahatan duniawi. Itu ilmu non syar'i yang terpuji, seperti kedokteran yang menjamin kesehatan masyarakat.
hisab, ilmu hitung. Yang dibutuhkan untuk menghitung warisan, menghitung falak tentang waktu sholat, derajat kiblat. Itu membutuhkan trigonometri, sinus, kosinus, tangan. Membutuhkan. Maka ilmu yang dibutuhkan oleh hajat itu orang banyak. Itu termasuk ilmu non syar'i yang terpuji. Wa dzalika yanqasimu ila ma huwa fardhu kifayah wa ila ma huwa fadilah wa laysa bi fardhah. Dan itu yakni ilmu yang diperlukan oleh kemaslahatan hidup duniawi itu terbagi kepada apa? Ada yang fardu kifayah, ada yang fadilah. Wa laysa bi fardhah, dan bukan fardu. Wa amma fardul kifayah, adapun ilmu non syar'i yang fardu kifayah adalah kullu ilmin la yustaghna anhu fi qiwami umurid dunia. Semua ilmu yang tidak butuh, yang pasti manusia itu butuh kepada ilmu itu untuk qiwami umurid dunia, untuk tegaknya perkara dunia. Gampangannya, kebutuhan pokok masyarakat manusia itu sandang, pangan, papan. Maka ilmu yang menunjang 3 kebutuhan ini adalah fardu kifayah. Bukan sunnah, bukan. Fardu kifayah, bukan sunnah. Ilmu yang menunjang kebutuhan pokok manusia, ilmu non syar'i, ya, yang menunjang kebutuhan hidup manusia, yang manusia la yastagni anhu, tidak mungkin, tidak perlu. Maksudnya pasti perlu kepada ilmu itu hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari. Kita ingat, kalau ingat fardu kifayah dulu kalau belajar fikih, contohnya apa fardu kifayah? Sholat jenazah. Loh ya, betul. Cuma kan biyen contohnya sholat jenazah, tidak maju-maju. Apa contohnya fardu kifayah anak-anak? Sholat jenazah, memandikan jenazah. Termasuk fardu kifayah adalah mempelajari ilmu yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak, itu termasuk hukumnya fardu kifayah. Dan kita katakan wallahu a'lam, sekarang ketambahan teknologi ini merupakan satu hajat hidup. Maka mungkin tidak berlebihan kalau kita katakan juga mempelajari teknologi sebagainya ini juga termasuk fardu kifayah. Entah nanti ada apa lagi, dah tahu. Pokoknya yang menunjang hajat hidup orang banyak itu hukumnya fardu kifayah. Katibbi, seperti ilmu kedokteran, itu huwa daruriyun fi hajati baqail abdan. Sebab dia, ilmu kedokteran itu adalah daruriyun, adalah daruri dalam hajat kekalnya badan manusia. Hajat kesehatan kekalnya badan. Wakal hisab, suatu ilmu hisab, fainu daruriyun. Sebab ilmu hisab, ilmu hitung itu sangat penting. Fil muamalat, dalam kita bermuamalah, berbisnis, hitung-hitungan, perlu ilmu hitung. Wa qismatil wasaya wal mawarith, pembagian wasiat, pembagian warisan, pokoknya dan selainnya perlu ilmu hitung. Perlu ilmu hitung. Ya. Ilmu deret ukur, aritmatika. Cabang matematika. Fa inna daruriyun. Wa hadhihi al-ulumul lati law khala al-baladu aman yakum biha, dan inilah ilmu-ilmu yang mana law khala, seandainya kosong apa al-baladu, satu negeri, apa negeri tertentu kosong, aman yakum biha, dari orang yang jumenengkan, yang menegakkan terhadap ilmu itu, harija ahlul balad, akan terasa kesulitan bagi para ahlul balad. Itu batasannya adalah segala ilmu yang kalau ilmu itu kosong dalam satu negeri, penghuni negeri itu bakal kelimpungan, bakal susah. Maka ilmu itu adalah fardu kifayah. Wa idza qama bi wahidun, apabila menjumenengkan terhadap ilmu itu tadi, apabila menegakkan kepada ilmu tadi wahid, siapa seorang pun dari semua penghuni negeri itu, satu saja ada yang mengemban ilmu itu, kafa, maka mencukupi, wasaqatul fardu anil akhirin, dan gugurlah kefarduan dari orang yang lain. Kemungkinan mungkin muncul pertanyaan,
Seolah-olah Imam Ghazali mengatakan, mungkin muncul pertanyaan atau keheranan orang, kenapa kok saya masukkan, seolah-olah Imam Ghazali berkata begitu, kenapa saya masukkan ilmu tib, ilmu kedokteran dan ilmu hisab itu termasuk fardu kifayah? Maka dijawab oleh Imam Ghazali, fala yuta'ajjab min qaulina, jangan dirasa heran, jangan dirasa takjub dari ucapan kami, inna tibba wal hisaba min furudil kifayat, bahwasanya ilmu kedokteran dan ilmu hisab termasuk ilmu fardu kifayah. Fa inna usulah sinaat, sebab sesungguhnya pokok-pokok keahlian aidan juga termasuk furudil kifayat. Aidan min furudil kifayat. Pokok-pokok keahlian pertukangan itu juga termasuk furudul kifayah. Kal filahah wal hiyakah was siyasah, seperti kemampuan bertani. Orang kalau ada petani mau makan apa? Itu fardu kifayah, ilmu pertanian. Wal hiyakah, tenun. Ya. Itu fardu kifayah. Menutup aurat pakai apa? Wasiasah, siasat, politik, fardu kifayah. Siapa yang ngatur semua itu kalau tidak ada pemimpin yang ngatur semua? Ya, tentu bukan asal pemimpin. Ya, tidak usah dibahas lah terus. Balil hijamah, al-falah, pertanian, hiyaka tenun, siasat. Politik ini tentu politik, sekali lagi supaya tidak salah paham, politik dalam kacamata Islam. Apa itu? Riayatu syu'unil ummah, mengurusi urusan umat, bukan rebutan kursi. Itu siasa yang dimaksud. So siasa dalam Islam itu riayatu syu'unil ummah, itu siasa yang dimaksud. Balil hijamah, bahkan kata beliau bukan hanya itu, bahkan cantok, kemampuan cantok sekalipun itu bisa beliau katakan fardu kifayah. Kenapa? Fa innahu law khalal baladu anil hajjam, sebab seandainya sepi satu negeri dari tukang cantok, tasaru al halaku ilaihim, maka akan bergegas kebinasaan kepada penghuni negeri itu tadi, karena tidak ada yang mengatasi masalah kesehatan. Wahariju, mereka akan terasa berat, haraj, bita'ridihim anfusahum lil halak, dengan menyeret diri mereka sendiri, dengan menyeretnya mereka anfusahum kepada diri mereka sendiri kepada kebinasaan. Fa innalladzi anzalad dawa, sebab dia zat yang menurunkan penyakit, dia juga menurunkan obatnya. Wa arsyada ila isti'malih, dan dia menunjukkan, membimbing orang ila isti'malih untuk menggunakan obat tadi. Wa adal asbab li taati, dan dia juga mempersiapkan sebab-sebab untuk dilakukan, digeluti untuk dilaksanakan. Fala yajuzu ta'arrudu lil haq bi ihmalih, maka tidak boleh menyeret kepada kebinasaan dengan menteledorkan sabab, menteledorkan asbab. Itu ilmu non syar'i yang fardu kifayah. So tadi kan dikatakan ilmu yang non syar'i itu adalah yang mana kebutuhan duniawi terikat dengan ilmu itu ilmu non syar'i. Yang mana terkait dengan kemaslahatan dunia, itu ilmu non syar'i. Yang terkait dengan kemaslahatan dunia tadi dibagi lagi, ada yang fardu kifayah, ada yang fadilah, cuma sunnah. Contoh yang fardu kifayah sudah kita bahas. Sekarang contoh yang sunnah. Apa ilmu non syar'i yang sunnah? Wa amma ma yu'adu fadilatan la faridatan. Adapun apa-apa yang dianggap sebagai fadilah, kelebihan, bukan sebagai fardhu, sebagai fardu, fatamuk fi daqaiqil hisab, adalah seperti memperdalam halus-halusnya ilmu hisab. Memperdalam halus-halusnya ilmu hitung, ilmu matematik. Wa haqaiqit tib, memperdalam hakikat halus-halusnya hakikat kedokteran. Bukan tadi kami mustaghranu, dan selain itu dari apa yang tidak diperlukan darinya, walakin yufidu ziyadata quwwatin bi qadri muhtaj ilaih, akan tapi yufidu, hal tersebut ma yustaghna itu yufidu, memberi faedah ziyadata quwwatin, pertambahan kekuatan fil qadril muhtaj ilaih, dalam kadar yang diperlukan. Maksudnya apa? Kan ilmu hitung itu yang fardu kifayah itu cuma yang menunjang orang supaya bisa ngitung warisan. Begitu. Supaya orang bisa ngitung warisan. Lebihnya itu pendalaman matematik yang tidak ada kaitannya dengan menunjang faraid, itu bukan fardu kifayah tapi sunnah.
Kenapa? Karena dengan memperdalam matematik tadi dia bisa lebih mengasah sehingga kebutuhan matematik yang fardu kifayah tertunjang dengan pengasahan otak akan matematik yang lebih dalam tadi. Maka pendalaman matematik itu sunnah dengan syarat dia menunjang ke yang fardu kifayah tadi. Yang keliru itu orang belajar semua itu tapi ilmu fardu ainnya tidak selesai. Dia tidak ngerti Allah, tidak ngerti toharo, bersolat, bagaimana, bersuci. Itu fardu ain. Karena di atas fardu kifayah ada yang fardu ain yang harus dituntaskan. Baru ke fardu kifayah. Jadi tidak bertentangan kalau dia mau tuntut ilmu fardu kifayah silakan. Yang keliru adalah ilmu fardu ainnya tidak dituntut. Dia menuntut ilmu fardu kifayah dan ilmu yang sunnah. Dengan alasan, oh ini juga fardu kifayah. Tapi ilmu fardu ainnya dia teledorkan, ini keliru. Ya. Jadi kita butuh dokter-dokter dan sebagainya itu yang kita butuh juga ahli dalam berbagai bidang itu. Masa kita mau jadi konsumen? Mohon maaf, ini kita live ini streaming, ini buatan orang Kuwait apa orang Mekah? Ya kan? Garmen yang kita pakai itu. Kadang kopi yang kita pakai, kadang Saudi impor dari Cina. Benar apa benar? Enggak, ini sekedar anu saja. Berarti kan kita ini masih jadi konsumen. Belum memproduksi sesuatu. Sehingga kita masih bergantung pada orang lain. Padahal Allah bilang, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah tidak akan menjadikan sabil, jalan, 'alal kafirina lil kafirina 'alal mu'minin. Bagi orang kafir untuk menguasai orang muslim. Allah tidak akan memberi jalan. Artinya itu kalimat berita, tapi itu kalimat khobariyah, tapi insya'iyah sebetulnya. Artinya itu jangan sampai kamu ini dikuasai. Nah kita kan semua itu kalau kita urut semua ini kita cuma jadi penonton. Ya, terlepas dari pro kontra boikot kemarin ya. Terlepas dari itu, kita kan cuma jadi penonton. Terus apa selesai boikot? Sekarang boikotnya sudah pada redup. Itu lihat apa macam-macam itu sudah pada ramai lagi kan? Itulah kaum muslimin. Coba itu jadi momen kita untuk membalik ekonomi umat, cok, seandainya. Tapi itu entah satu hayalan apa enggak tahu saya, membalik ekonomi umat. Sehingga kita jadi pemain bukan sekedar itu. Jadi bukan hanya jangan puas dengan sekedar boikot. Nah, ya mohon maaf. Sebagian tuh geremeng. Kita boikot ini, kita punya produk enggak yang sebagus yang kita boikot ini? Itu pertanyaan besarnya. Terus mau pakai apa kalau ini kita boikot? Adakah alternatif yang lebih bagus? Samalah atau bahkan lebih bagus? Umpama. Itu kan pertanyaan juga. Harusnya tuh kemarin tuh lagi ada aware, ada suatu satu kepedulian. Itu kesempatan untuk kita ini jangan sekedar bisa sampai boikot toh. Dari dulu terus saya ingat kok boikot itu tahun berapa itu dulu ada intifada atau apa, boikot lagi. Tuh, bukan saya kita tidak setuju. Ya, siapa yang menyetujui kalau memang jelas-jelas betul dananya umat terus digunakan untuk siapa yang memfatwakan bahwa itu boleh kan gitu. Tapi kan yang nggak gitu juga kan gitu. Harusnya umat Islam ini sadar bukan cakar-cakaran satu sama lain. Tadi dulu bisanya cuma apa? Iya madu. Ingat madu apa? Madullah. McDonald ganti Madullah. Allahu a'lam bis-shawab. Syirul Fatihah. Hah? Yang awal-awal itu. Oh iya,